Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Admi Salam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas masa depan saya. Namun sebelum itu saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Saya Muhammad Admi Salam mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman untuk keberkahannya. Maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Di sini saya akan menjelaskan nilainya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan stdio.h dan string.h untuk mesin utamanya. Kemudian saya menggunakan beberapa makro juga untuk warna dan kursor. Kemudian di sini saya ada 3 tab div utamanya. Di sini saya menggunakan beberapa variabel global. Saya mendeklarasikannya. Pertama ada index, tutup index, kemudian while ini panjang kata, kemudian cc kata saat ini, kemudian cw adalah current word kata saat ini, kemudian non term. Dan di sini saya menggunakan ada 2 mode ya dalam program saya, yaitu mode terminal dan non terminal. Teman-teman nanti saya akan menemukannya di video. Kemudian saya menggunakan tab ini di global. Kemudian di sini ada mesin karakter ya, yang basic saja. IOP-nya start maju karakter dan dapat karakter saat ini. Kemudian mesin ini sama. Dan saya menambahkan satu yaitu deck, itu adalah tombol untuk memundurkan satu kata ya. Tambahnya ya terus conway ini adalah convert, menghitung dalam satu pita itu ada berapa kata sih dalam satu pita itu. Kemudian word now untuk ngecek kata sekarang itu ada di kata keberapa dalam pita. Kemudian cek IOP ini dalam pita itu ada IOP-nya atau enggak. Kemudian last way ini last word, ngecek sekarang itu kita posisinya ada di kata terakhir atau bukan. Kemudian ada mesin pita ini fungsinya untuk multiple query aja. Ini setiap ini adalah content untuk menghitung pitanya. Kemudian ya untuk menghitung pita dalam pita. Berpisah tab ini untuk memisahkan dari pita yang panjang tadi, dipisahkan tiap pitanya. Jadi dari pita utamanya itu disimpan ke dalam array of pita. Ini write-nya biasa aja. Paling saya agak modifikasi biar bisa menyimpan spasi dalam satu string gitu. Read-nya juga sama. Oh iya, saya juga ini ada void untuk menampilkan sukses dan errornya, error handling dan tampilan untuk suksesnya kayak gimana. Kemudian modifikasi data. Modifikasi data ini berlaku untuk insert, update, dan delete. Jadi masih dalam satu prosedur. Mungkin kalau teman-teman bertanya kenapa saya tidak ada sort ya, kayak bubble sort atau quick sort, itu karena di modify saya itu sudah otomatis ke sort ya teman-teman. Kenapa? Karena ya ini kan insert, update, delete itu masukinnya per satu-satu ya. Jadi otomatis kita itu bisa ngakalin gitu. Kita nge-treat data itu tuh bisa disorting sedemikian rupa. Nah itu kayak kalau udah dari awal itu lebih kecil dari indeks 0, maka ditaruh di awal, yang sisanya digeser. Kalau lebih besar dari yang paling akhir, maka ya cuma paling akhir aja. Nah ini kalau posisinya di tengah, maka ya nyari indeksnya dulu, ditaruh di indeksnya, kemudian yang di belakang indeksnya digeserin satu. Jadi ya otomatis ke sorting gitu dari awal. Kenapa kayak gini? Karena saya rasa ini bakal lebih efisien ya. Daripada kan sorting itu harus misalnya pakai bubble sort atau quick sort itu harus nge-sorting seluruh datanya. Sedangkan ini tuh kan masukannya satu-satu. Menurut saya itu tidak terlalu efisien ya kalau perlu melakukan sorting, jadi mending langsung di dalam ininya. Oke, kemudian ada fungsi join kayak biasa. Kemudian ini prosedur untuk penampilan tabel, dan ini prosedur untuk masuk query-nya, dan DBMS ini adalah tampilan nanti DBMS saya kayak gimana. Saya langsung jelasin ke mainnya aja. Di main itu saya menggunakan saya itu mengincludekan 2 header. Yang pertama itu header utamanya yang mesinnya. Kemudian animasi ini ya karena dari mesin saya tuh udah cukup banyak juga lainnya, saya jadi misahin khusus yang gambar-gambaran gitu, takutnya ntar malah banyak ya kalau di satu mesin, biar enakan juga ngedebugnya. Nah ini untuk animasi.h, animasi.c. Jadi nanti di mainnya saya ngincludein 2 header. Nah pertama di main itu bakal nge-clear screen terlebih dahulu biar rapih, kemudian menampilkan intro yang saya buat. Kemudian ya ini tadi kan saya sempat bingung ada non-term. Non-term itu adalah non-terminal, jadi ada mode program saya itu non-terminal. Nah ini tuh bakal di awalnya itu mode terminal terlebih dahulu. Kalau mau ngaktifin mode non-terminal, teman-teman tinggal masukin on aja. Nah ini bakal masuk terlebih dahulu ngelup. Kalau mau keluar dari program bisa exit. Yang lupa bagi hari ini ya misalkan seperti sekian. Dan kalau selain masukkan ini, itu akan diproses di query. Query-nya ya seperti ini ya, insert, update, delete, show, join. Saya langsung mau mendemokan program yang saya miliki saja. Pertama itu di intro bakal ada animasi dan sedikit musik. Yap, ini welcome to Zikfriday PMS, tugas masa depan dasar pemrograman. Di awal teman-teman bakal ditampilin ini ada buku panduannya terlebih dahulu untuk menggunakan kode saya. Pertama yang paling wajib itu harus pakai IOP ya, tiap masukan itu yaitu titik koma. Kemudian masukkan di sini juga case sensitive ya, jadi teman-teman harus memperhatikan huruf besar kecilnya. Itu ada 2 mode perintah, ada perintah langsung, jadi misalnya help. Kalau help itu bakal langsung nampilin ini ya. Kemudian help juga bisa misalnya help insert, teman-teman bingung main insert itu kayak gimana sintaknya. Nah bisa gini. Terus misalnya help join kayak gimana sih gini, itu bakal ada ya banyak. Nah kemudian
ada exit itu langsung keluar dari program, kemudian ada on atau off, ini tuh ngaktifin atau nonaktifin mode non terminal. Nanti saya akan ngedemoinnya di akhir. Kemudian ini ada perintah data itu tuh, jadi show, join, insert, update, delete tuh bisa berlaku ke sini ke sini ke sini ke sini. Jadi joinnya join tuh hanya bisa ngejoin kasus aja, data lainnya dijoin ke kasus, jadi nggak bisa ngejoin ke scene gitu, nggak bisa, karena yang data utamanya itu adalah tabel kasus ini. Kemudian ya ini formatnya teman-teman bisa baca kalau teman-teman nanti mau nyoba. Oh iya, salah satu di program saya itu string itu bisa nampung spasi. Jadi nih, jika masukkan lebih dari satu kata atau mengandung spasi, maka wajib diapit dengan tanda petik 2. Misalnya nih kayak nama panjang, kan itu mengandung spasi ya, setelah itu harus diapit dengan petik 2 kalau teman-teman pengen masukin string yang lebih dari satu kata. Kemudian ini paling ada format multiple query. Multiple query ini setiap query nanti itu kan masukin beberapa query, mau 3, 4, 5, mau 10, 15 juga bisa ya teman-teman. Nah ini syaratnya itu tiap query itu harus diapit dengan petik 2 dan memiliki IP-nya sendiri, yaitu apa, backslash titik koma. Sebenarnya ini sama backslash sebenarnya ini sama aja titik koma, cuman backslash itu biar nggak keanggap sebagai titik koma yang aslinya dalam Python, soalnya nanti akhir juga bakal pakai titik koma lagi. Jadi petik 2 query-nya apa, backslash titik koma tutup titik 2, dan dia mau berapapun sebanyaknya multiple query itu bebas, kemudian diakhiri dengan titik koma lagi. Oke, kita langsung lanjut ke query nya terlebih dahulu. Pertama itu ini kasus ya, saya pengen insert kasus ke 9 dengan Faiz misalnya. Insert berhasil, YY Faiz masuk. Kemudian pengen ini misalnya, ini kan ada yang lebih dari satu kata, maka wajib dipapit dengan petik 2. Ini kasus ke 10 kita masukin Alex Turner, insert berhasil, Alex Turner masuk. Kemudian misalnya bisa gak sih, kan kalau mengandung spasi itu wajib diapit dengan petik 2, tapi kalau dalam namanya pengen ada petik 2 bisa gak? Bisa. Caranya harus pakai backslash sebelum petik 2 itu. Misalnya kita ngupdate Hari Supriyadi ini menjadi Hari AKI Idai. Tuh, ini bisa ya masuk petik 2-nya. Nah, kemudian misalnya kita pengen nge-update scene. Update misalnya ini pemerkosaan, penjaranya 12 tahun, kita update jadi penjara 13 tahun dan masuk neraka. Nah, berhasil ke update ya. Kemudian kita pengen menghapus hakim, misalnya hakim yang ke-14 Dr. Yusran, dan berhasil, Dr. Yusran hilang. Kemudian lanjut, kita pengen query untuk tampilin data, nge-show scene, nge-show dosa. Nah ini ya, bisa ya, pembunuhan, kemudian ngejoin, misalnya ngejoin kasus. Ini ngejoin kasus sama scene dijoin ke kasus, jadi scene aja yang kita lihat. Kemudian ngejoin semuanya ya, gedung, hakim, scene itu yep, ini tuh ya bakal tergantung ini ya, masukannya itu gedung, hakim, kejahatan tuh saya masukkannya jadi gedung, hakim, scene, gedung, hakim, scene. Kemudian untuk kita langsung coba errorsnya terlebih dahulu. Misalnya masukannya itu nggak ada IP-nya, misalnya kejahatannya itu menjadi titik nongkrong, semuanya dikatain ambis, itu kan nggak ada titik komanya, otomatis itu nggak bakal bisa. Kemudian misalnya perintahnya itu nggak sesuai, jadi kan pengen tapi masukin gitu, itu kan nggak sesuai. Tuh, perintah masukin tidak dapat dikenali, ini juga nggak bisa masuk. Kemudian insert gedung, masuk KPAD, ini formatnya nggak sesuai karena ini tuh gedung tapi filenya malah hal itu kan untuk hakim. Tuh, programnya tidak sesuai format. Misalnya ini kan saya tuh pakai sensitif, jadi ini yang kayak gini tuh kalau bakal bisa, nah kapitalnya nggak benar. Tuh, show-nya itu kamu lihat apa sih nggak sesuai format penulisannya. Soalnya kita pengen update data gedung G13 tapi nggak ada, kalau ini nge-update otomatis nggak bakal bisa kan, ada parameter serupa yang bisa diupdate. Misalnya nge-delete tapi datanya nggak ada, misalnya pengen delete 23 tapi 23 nya nggak ada, ada parameter yang bisa dihapus. Kemudian nge-delete tapi ini ada lagi dipakai gitu, misalnya ini kan scene 13 ini kan sebenarnya ada bisa di-delete, cuman di kasus itu S13 ini lagi dipakai nih sama si Hari Sidai. Tuh, memori sedang digunakan untuk kasus, tidak bisa dihapus biar nanti itu nggak kosong si harinya. Kemudian insert data yang udah ada, misalnya hakim H001 kan ada, kita isi dengan user Bennington, nggak bisa soalnya udah dipakai. Kemudian misalnya kita pengen insert cause complete tadi aturannya nggak bisa ya, itu ada data yang udah clear. Kemudian kita pengen insert tapi misalnya datanya itu nggak ada dalam tabel, ini kan H025 nggak ada tuh, kita pengen insert kasus, tuh ID hakim nggak ada dalam tabelnya. Nah dia sama ya yang insert nafas Kosia, tapi S20 sama G36 itu kan nggak ada. Tuh ID scene dan ID gedung nggak ada, misalnya yang insert Magic Star ini kan 70, 54, 66 itu pasti nggak ada, yang nggak ada di sini. Jadi tuh ID scene, ID hakim nggak ada dalam tabelnya, ID gedung juga. Kemudian misalnya join kasus, kan join itu harus jelas kita mau join apa, kalau join kasus doang nggak gitu, kita join lengkap mau join apa, tapi misalnya gini, join kasus ini kan
dia itu hanya berlaku untuk kejadian kasus kan, otomatis login nggak bisa karena data utama kita adalah kasus. Kemudian show kalusin nggak bisa ya, ini tuh perintah show kalusin yang berdua kata, gunakan perintah join jika ingin lihat tabel join. Terus misalnya gini, ini kan udah benar nih ngejoin ke kasus, tapi sisinya tadi dipanggil 2 kali, otomatis itu nggak bisa ya. Yang belum menampilkan tabel kalusin hakim gedung 1 kali saja. Nah kemudian ya saya mau menampilkan salah satu yang menarik dari program saya, itu bisa mode non terminal. Ini kan lagi di mode terminal, misalnya nge-off nih nggak bisa ya karena Anda belum masuk ke mode terminal. Ini masuk ke mode non terminal, Anda akan masuk dalam 3 detik lagi. Nah, ini udah di mode terminal. Oh ya, kita bentar ya, kita lihat dulu. Kalau keunggulan dari mode kan ini terminal itu waktunya bakal ngikut setelah selalu kita enter ya tuh 38. Jadi waktunya bakal maju, gak pas di compile aja, pas di enter juga bakal maju. Cuman keunggulan di mode non terminal ini, dia tuh bakal maju tiap detiknya walaupun gak kita apa-apain. Tuh ini ya 5152. Itu salah satu yang saya suka dari mode non terminal. Dan ini ya yang salah satu yang paling menarik itu misalnya gini, show gedung. Nah ini akan menampilkan gedung. Dan ya kalau teman-teman misalnya pengen insert gedung nah itu bakal langsung ke update di sini tanpa kan kalau terminal itu bakal ke bawah gitu ya, bagus ya tuh. Jadi langsung ketambah di ini aja. Misalnya pengen nge-update gedung langsung misalkan dengan Bandung. Nah ini kan dari Surabaya kita update jadi Bandung, dan itu bakal set clear banget ya tuh, diubah di sininya aja. Nah ya mungkin itu aja untuk mode non terminal. Sebenarnya itu preferensinya bakal lebih suka yang mana, tapi kalau teman-teman biar kelihatan channelnya banget lebih suka mode terminal juga nggak apa-apa. Nah, sebenarnya Anda akan keluar dari mode non terminal. Nah sekarang kita udah kembali di mode terminal lagi, karena saya ingin mendemokan salah satu keunggulan di program saya, yaitu bisa melakukan multiple queries. Nah kayak gini ya, ini tuh pertama tuh nge-insert dulu Reva Fitriani di 11, kemudian nge-update jadi Reva Fitriani. Ini nge-show dulu buat ngebuktiin ya. Nah pertama tuh berhasil ya tuh, ke-insert Reva Fitriani, kegiatannya pengendalian narkoba dan lain-lain, kemudian di-update jadi Reva Fitriani. Nah ini bisa kemudian misalnya ya, kita pengen nge-insert data 3 data sekaligus, ini buat nge-show dulu awal, terus nge-insert Shakila, nge-insert Nanda, dan nge-insert Erpil dalam sekali enter nih. Set, dari asalnya cuman K11 kita langsung nge-insert 3 data, dan ya langsung ketambahin semuanya Shakila, Nanda, Erpil. Nah ya sekian sepertinya kode program dari saya, dan ini untuk keluar dari program kita lakukan exit. Ada sedikit animasi juga. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.